Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ahmad Rusdauluddin akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Yang pertama disebabkan oleh daya tarik bangsa Indonesia. Yang kedua motivasi 3G, Gold, Glory, Gospel. Gold yang artinya kekayaan, dan glory yang artinya kemenangan, dan gospel yang artinya menyebarkan agama Kristen. Berikutnya adalah revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan cara dalam menghasilkan barang yang semula dengan tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Yang berikutnya adalah masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama adalah Portugis. Portugis adalah bangsa yang pertama mencari rempah-rempah di Nusantara. Bangsa ini masuk ke Nusantara di bawah komando Alfonso de Albuquerque pada tahun 1453 sampai 1515. Dalam periode 1511 sampai 1526, Nusantara menjadi pelabuhan maritim penting bagi Portugis dengan Sumatera, Jawa, Banda, dan Maluku sebagai rute utama perdagangan rempah-rempah. Dan pada 10 Agustus 1511 Portugis menaklukkan Malaka. Yang selanjutnya adalah Spanyol. Spanyol adalah bangsa berikutnya yang sampai ke Indonesia ketika anggota ekspedisi Magellan dan yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano sampai di Maluku. Pada tahun 1521 ekspedisi Ferdinand Magellan berangkat dari Spanyol dalam upaya mencari jalur ke Maluku ke arah barat. Sebagai alternatif jalur ke arah timur mengitari benua Afrika yang dikuasai Portugal. Magellan tewas di Pulau Mactan, Filipina, tapi wakilnya Juan Sebastian Elcano berhasil mencapai Maluku dan akhirnya kembali ke Spanyol. Yang berikutnya adalah Inggris. Awal masuk bangsa Inggris ke Indonesia adalah pada abad ke-17, yang mana pada abad tersebut bangsa Inggris sudah berpartisipasi dalam perdagangan di daerah India. Adapun kedatangan bangsa Inggris ke negara Indonesia dipelopori oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish pada tahun 1579. Yang berikutnya adalah Belanda. Pada tahun 1596, Belanda mendarat di pelabuhan Banten dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Peter Keyser dengan 4 buah kapal. Kemudian pada tanggal 28 November 1598 bangsa Belanda tiba dengan membawa 8 buah kapal dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Warwick. Ekspedisi yang dipimpin oleh Jacob van Eyck 1598 dan ekspedisi yang dipimpin oleh Jacob van Eyck pada tahun 1598 dan sambutan yang baik dari kerajaan Banten. Pada tahun 1602 Belanda mendirikan kongsi dagang yang bernama VOC agar tidak terjadi persaingan antara pedagang Belanda. Yang berikutnya adalah Jepang. Pada tanggal 11 Januari 1942 tentara Jepang, Reich Wing Unit, dan pasukan angkatan laut Kurs yang berjumlah 20.000 mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Terjadilah pertempuran dengan Belanda yang sebelumnya memang sudah menduduki wilayah ini. Lebih dari setengah pasukan Belanda gugur dalam pertempuran ini. Dengan demikian Tarakan merupakan wilayah pertama yang jatuh ke tangan Jepang. Kemudian Jepang pun mulai menguasai wilayah Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan Palembang. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kurang dan lebihnya tolong maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.